di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Ajarlah kami berdoa. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Lukas 11 ayat 1b. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, ajarlah kami berdoa merupakan sebuah kerinduan dari dalam hati untuk menikmati hubungan intim dengan Tuhan melalui doa. Kepada siapa seorang harus belajar agar mengalami hakikat doa yang sesungguhnya? Tentu hanya dengan belajar dari Yesus, karena ia adalah teladan sempurna bagaimana seorang membangun relasi dengan Bapa. Perenungan ini mengajari kita arti doa dan memotivasi untuk menikmati waktu untuk berdoa. Yang melatar belakangi permohonan para murid agar Yesus mengajar mereka berdoa adalah tindakan Yesus berdoa, ayat 1. Apa yang menarik dari doa Yesus? Hanya doa yang hidup dalam kemesraan yang mampu membuat orang lain tertarik untuk berdoa. Sebenarnya doa tidak dapat dipelajari seperti orang belajar ilmu. Doa adalah hubungan dengan Allah yang bertumbuh makin mesra sehingga menjadi sesuatu yang hidup. Beberapa unsur penting yang diajarkan Yesus dalam doa adalah 1. Penyembahan, ayat 2. Penyembahan adalah hubungan yang dibangun dalam keintiman dengan Tuhan. Hal ini nampak dalam sebutan Bapa yang menunjukkan panggilan sayang anak kepada Bapanya. Ketika seorang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia disebut sebagai anak Allah, sehingga ia dapat memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Yohanes 1 ayat 12. Sedangkan dikuduskanlah namamu merupakan penghormatan kepada Allah yang kudus dengan komitmen untuk hidup dalam kekudusan. Dalam penyembahan ada pengenalan akan Allah dan kehendaknya. Datanglah kerajaan merupakan pengharapan tertinggi akan adanya pemerintahan Allah di mana Yesus Kristus Tuhan akan memerintah sebagai Raja. Ini adalah pengharapan mesianis bahwa Yesus Kristus akan menerima penghormatan tertinggi dari segala suku dan kaum dan bahasa. Penyembahan yang benar diwarnai dengan gairah misi demi penyelamatan dunia ini. 2. Permohonan, ayat 3. Berikanlah kami setiap hari. Bahasa Yunani yang dipakai singkat dan jelas. Janganlah berhenti memberikan kepada kami kebutuhan harian kami. Lebih kuat lagi berarti, biarlah kami mendapat makanan hari ini untuk hari ini dan besok untuk besok. Karena dengan cara demikian kita dapat tetap berada dalam kebergantungan terus-menerus kepada Allah, seperti anak-anak kepada orang tuanya, dan bisa memperoleh belas kasihan yang baru dari tangannya setiap hari. Pengertian lain dari ungkapan setiap hari yang dapat diartikan dari kata eupiosios yang mengandung arti makanan yang kita perlukan. Bahwa dalam doa untuk meminta berkat-berkat yang sifatnya sementara, kita harus membatasi keinginan kita yang secukupnya. Ya, meminta yang secukupnya saja. Jadi yang dapat dipelajari dalam bagian ini adalah kebergantungan pada Allah setiap hari dan menantikan berkat yang secukupnya. 3. Pengakuan dosa, ayat 4. Dosa adalah pelanggaran terhadap perintah Allah dan berakibat putusnya relasi dengan Allah. Dosa menjadi penghalang doa dan hanya pengakuan dosa yang dapat meningkatkan kualitas doa kita menjadi doa yang efektif atau memberi dampak dalam kekekalan. Tuhan Yesus telah mengerjakan karya penebusan di kayu salib dan pengampunannya sempurna atas manusia berdosa yang mau datang padanya. Seorang yang telah menerima pengampunan dari Tuhan seharusnya pun hidup dalam komitmen untuk mengampuni. Selanjutnya adalah permohonan untuk dijauhkan dari pencobaan, karena banyak kemungkinan yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa sehingga hubungan dengan Tuhan jadi rusak. Yesus memahami bahwa murid-muridnya
selama hidup di dunia ini akan mengalami segala macam pencobaan, masalah, dan mara bahaya yang selain membahayakan hidupnya juga dapat menggoyahkan imannya. Itulah sebabnya perlu memiliki kepekaan terhadap pimpinan Tuhan melewati pencobaan. Sahabat Iktus, doa bukanlah rutinitas formal sebagai ritual keagamaan, tetapi doa merupakan sarana membangun relasi kita dengan Allah. Semakin sering kita berdoa, maka keintiman dengan Allah akan semakin terbangun. Bahkan, doa tidak dapat dibatasi hanya dengan tindakan melipat tangan dan menutup mata, tetapi doa menjadi aliran nafas kita sebagai bukti kebergantungan kita kepada Allah. Di dalam doalah kita menaikkan penyembahan kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Dalam doa saya mengangkat hati dan memberi penghormatan tertinggi kepada Yesus untuk kasih dan karyanya yang ajaib menyelamatkan saya. Yesuslah satu-satunya tempat untuk saya bergantung atas kecukupan hidup setiap hari. Karena Ia bukan hanya mencukupkan kebutuhan jasmani saya, tetapi juga secara rohani. Dia mengampuni dan menguduskan saya. Saya bersyukur atas pimpinan Tuhan menuntun saya melewati berbagai pencobaan dan mengarahkan saya hidup untuk senantiasa memuliakannya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya sudah menjadi anak Allah sehingga saya dapat menyapa Allah dengan sebutan Bapa? Sudahkah saya bergantung kepada Allah untuk kecukupan hidup saya setiap hari? Apakah masih ada dosa yang menghalangi doa-doa yang saya naikkan kepada Tuhan? Tuhan Yesus, ajarlah saya berdoa sebagaimana Engkau telah berdoa kepada Bapa di sorga. Doa yang terjalin dengan kasih mesra, karena saya merindukan-Mu ya Tuhan. Saya mempercayai-Mu untuk segala kebutuhan saya setiap hari, dan saya tidak khawatir karena pemeliharaan-Mu sempurna atas hidup saya. Saya menyadari bahwa saya seringkali jatuh ke dalam dosa. Ampunilah saya dan janganlah membawa saya ke dalam pencobaan. Ya Yesus, tuntun saya dalam pengharapan kerajaan Allah, di mana Engkau memerintah di atas segala suku dan kaum dan bahasa. Amin. Doa adalah menyerahkan diri sepenuhnya untuk taat pada kehendak Allah. Kristus ada di tengah-tengah kita, lebih utama dari segala sesuatu. Kristuslah yang harus ku beritakan hingga datangmu Kristus.